Bapak, Ibu-ibu semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu yang mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi," siapa yang keluar menuntut ilmu, bahwa fisabilillahi, dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Mudah-mudahan jihad kita menuntut ilmu ini bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikatakan di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, tanawwa'at adnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka ragamnya jenis-jenis amal itu disebabkan beraneka ragamnya keadaan kondisi hati manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, amal ini beraneka ragam. Saya ulangi lagi, beraneka ragamnya suatu amal itu disebabkan karena beraneka ragam keadaan dan kondisi hati manusia. Seperti contoh, keadaan seseorang di dalam beramal itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada orang itu misalnya dia sangat nyaman, sangat bahagia. Ada seseorang itu dengan kondisi hatinya merasa nyaman, merasa tenang menjalankan ibadah sholat. Saking senangnya dengan sholat, bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun semua dikerjakan. Mulai dari hajatnya, tahajudnya, duhanya, istigharahnya, sholat-sholat sunat itu semuanya dikerjakan. Dan orang itu kurang senang dengan amalan yang lain. Amalannya pokoknya sholat saja. Amalan yang lain kurang begitu senang. Pokoknya kalau sudah sholat tiap hari, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah dikerjakan. Karena dia nyaman kondisi hatinya dengan menjalankan ibadah sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ada lagi orang itu jarang sholat sunnah. Kalau diajak sholat sunnah itu kurang senang. Tetapi ahli sedekah, selain yang wajib, sholat sunnah ini jangan.
Orang biasanya kalau sehabis menjalankan sholat wajib mengerjakan qobliyah ba'diyah, ini enggak. Tapi kalau dengan sedekah, senang, dimanapun saja sedekah. Sedekah. Ada orang kaya dikasih sedekah, boleh. Sedekah dengan orang kaya, boleh. Nabi itu pernah kasih contoh. Ada orang kaya tapi pelit. Orang kaya pelit. Nabi ngasih contoh. Orang kaya tersebut diberi sedekah. Akhirnya yang kaya tadi mengatakan, Rasulullah ini hidupnya pas-pasan tapi masih mau sedekah sama saya. Akhirnya orang kaya tadi insaf, kemudian mau bersedekah. Jadi orang miskin sedekah sama orang kaya nggak apa-apa. Tujuannya supaya ngasih contoh. Yang kaya pelit jadi ahli sedekah. Ya kan? Kondisi kita kan beda-beda, Pak. Ada kalau habis sholat itu jarang mirip. Selesai sholat, yang lain mirip, dia enggak mirip. Tapi dia punya amalan-amalan yang lain. Ya, apa itu? Ahli baca Quran. Pokoknya habis sholat langsung baca Quran. Baca Quran. Apakah kondisi demikian disalahkan? Boleh-boleh saja. Karena kita tidak tahu amal mana nanti yang akan diterima oleh Allah. Iya kan? Kita kan gitu. Ada lagi, ya, orang itu, ya, baca Quran jarang, sholat sunnah jarang, apalagi sedekahnya jarang, tapi ahli sholat duha. Ahli sholat, pokoknya kalau udah Tuhanan nyesel. Sedekah jarang, baca Quran, sholat pokoknya kalau tidak aku ahli Tuhan, kalau tidak Tuhan nyesel. Apakah kondisi demikian disalahkan? Tidak. Siapa tahu nanti dia mendapatkan rahmat ampunan dari Allah lewat sholat. Paham ya? Ada lagi orang itu ya, mohon maaf, baca Quran jarang, sholat sunnah jarang, sedekah jarang. Tetapi setiap dia mau diajak maksiat sama temennya, dia bilang lebih baik aku tidur. Jadi di mana-mana itu sering tidur, tapi tidurnya menjauh dari maksiat. Tidur dalam posisi ini pahalanya besar, kok. Paham ya, Pak ya? Ibadah umat akhir zaman itu masuk tidur. Tidur dalam artian supaya tidak maksiat, supaya tidak ngomongin orang, supaya tidak memfitnah orang. Tidur dalam kondisi demikian berpahala. Paham Pak ya? Asal jangan tidur waktu ngaji saja. Betul Pak? Nah, orang ngaji itu beda-beda. Kewajiban kita itu hanya ngaji, Pak. Menuntut ilmu yang mencerdaskan Allah. Jadi kita tidak boleh menuntut untuk supaya cerdas. Ya. Selagi orang tersebut mau menuntut ilmu, itu sudah alhamdulillah hidayah kecerdasan dari Allah. Ada orang itu kalau ngaji maaf ya, jarang paham, tapi rajinnya dia mengaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keistimewaan. Nah, sehingga hatinya tajam, hatinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang
buruk. Walaupun apa yang disampaikan Pak Kiai Bahagia Sam itu nggak paham-paham, tapi hatinya paham. Oh ini nggak boleh, ini boleh, ini halal, itu haram. Nah itu ya. Nah, kita yang di sini kondisi amal kita kan beda-beda Pak, betul nggak? Maka jangan disalahkan kalau ada kiai yang beristri senang lebih dari satu. Jangan dikasih maki, betul nggak Pak? Ingatkan karena yang ngurusin kan dia. Nggak usah disalahkan. Ya, karena memang dia itu nyaman beristri lebih dari satu dan bertanggung jawab. Jadi nggak usah dikasih maki. Nah, ini. Karena itu memang kondisi jiwanya dia memang senang demikian. Tahu Pak ya? Nah, ada orang yang ya, punya amal kesehariannya itu nggak ada punya amal apa-apa kecuali kalau pas dia lewat ada sesuatu yang membahayakan disingkirkan, ada sampah mengganggu di pinggir jalan disingkirkan, nggak punya amalan yang lain, hanya itu saja karena dia nyaman dengan apa kondisi seperti itu. Siapa tahu dengan amal yang kelihatannya remeh tetapi Allah mencintainya. Dulu zaman Rasulullah ada seseorang itu yang hari-harinya itu membersihkan masjid sehingga banyak dicemooh sama orang. Hari-hari membersihkan masjid, mulai dari pagi, siang, sore, saking cintanya dengan masjid. Sehingga pada suatu ketika orang tersebut jarang lagi nampak bersihkan masjid. Ditanyakan sama Rasulullah, wahai sahabat ya ashabi, di mana orang itu yang biasa nyapu masjid, bersihkan masjid? Ya Rasulullah, kemarin barusan meninggal. Kenapa engkau tidak memberitahu kepada kami? Saya khawatir Rasulullah karena sedang sibuk mengganggu kesibukannya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, mari kita bersama-sama mendatangi kuburnya dan saksikan, kata Rasulullah, orang yang biasa nyapu masjid dari min ahlil jannah. Lumayan dapat pengakuan Rasulullah min ahlil jannah, kan lumayan. Nah, kelihatannya remeh, tapi dia senang mencintai masjid. Saking cintanya masjid itu jangan sampai kotor. Ayolah, dia nggak punya amalan yang lain. Hari-harinya cuma bersihkan masjid. Mudah-mudahan mudirin kita demikian. Amin. Yang biasa bersihkan masjid ya, mudah-mudahan ahli surga. Ada lagi di zaman sahabat namanya Sa'ad. Saat ini seperti yang saya sampaikan, sholat sunnah jarang. Kemudian ya amalan-amalan yang lain dikerjakan juga jarang. Tetapi dia punya kelebihan, di setiap dia mau bekerja, niat dia karena mencari ridho Allah untuk menghidupi keluarganya dengan rezeki yang halal. Sehingga ketemu Rasulullah, tangan Sa'ad ini dicium sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad, tanganmu tidak tersentuh dengan api neraka, sebab tanganmu mencari rezeki yang halal, sampai-sampai tanganmu melepuh berbintik-bintik hitam karena cari rezeki yang halal. Pokoknya dia bekerja, ya. Nanti masuk waktu sholat, habis sholat kerja lagi, sampai tangannya melepuh, dicium sama Rasulullah. Nih ibu, suami habis kerja, mohon dengan sangat tarik tangannya, cium.
Jangan nariknya cuma pas ada duitnya. Ada duit tangannya tarik. Cium dulu, hargai jerih payah suami mencari rezeki yang penting. Rasulullah saja mencium tangannya saat menghargai jerih payahnya saat mencari rezeki yang ini penting. Nah, sahabat pun macam-macam sama Rasulullah itu bermacam-macam. Ada sahabat lagi kalau pas zikiran itu suaranya keras. Kalau nggak pakai suara keras nggak marem. Jadi kalau zikir baca la ilaha illallah itu kalau nggak dikeraskan nggak marem. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nggak dikeraskan nggak marem. Marah ke Rasulullah tidak. Benci ke Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan barangkali dia masuk surga dengan amalnya. Oh, itu deh. Paham nggak ya? Ada lagi sahabat yang selalu nyagil Rasulullah, selalu humoris sama Rasulullah, kadang-kadang juga melalui Rasulullah. Siapa? Sahabat Mu'ain. Sahabat Mu'ain ini pernah suatu ketika makan di pasar. Di pasar, setelah makan sahabat Mu'ain mengatakan pada penjualnya, nanti yang akan nanggung Rasulullah, yang akan bayar Rasulullah. Tinggal lagi. Akhirnya jual makan tadi nagih. Ya Rasulullah, tadi kata Mu'ain disuruh minta duit, ya karena dia tadi makan di warung kami. Jadi Rasulullah ketawa, ini pekerjaan Mu'ain. Dan Rasulullah menghargai, barangkali Mu'ain ini nanti masuk surga karena sering membuat hati saya gembira. Haji Bustami ini kalau ngaji kan banyak humornya. Ya siapa tahu dia masuk surga lewat humorisnya, kan itu. Itu kan ini. Buat kita ini sana. Iya, jamin aja kan. Rasulullah mengatakan barangkali nanti Mu'ain itu masuk surga karena dia selalu menyenangkan hatiku. Selalu apa? Bercanda, membuat hatiku senang. Oh ini, Masya Allah. Iya kan? Nah, ada lagi sahabat namanya Umar. Umar ini diberi gelar Al-Faruq. Al-Faruq saking tegasnya membedakan mana yang halal, mana yang haram. Umatnya Kanjeng Nabi juga ada demikian, tegas, berjari fisik, tegas. Ya, Al-Faruq, ya kan, membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ya, selalu dipegang apa? Pedang. Kalau siapapun yang berani mencaci Rasulullah, siapapun yang berani menyakiti Rasulullah, maka pedang ini menjadi taruhannya Sayyidina Umar. Ya kan? Nah, itu amalannya memang demikian. Tetapi Sayyidina Umar ini dengan ketegasannya dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada sahabat Ali diberikan karomah oleh Allah. Kalau selain Nabi namanya karomah. Pada waktu Sayyidina Umar ini dimakamkan, orang sudah balik semua. Sayyidina Ali masih berada di atas makam Sayyidina Umar. Bisa mendengarkan ketika malaikat Munkar Nakir datang ingin nanyain Sayyidina Umar. Munkar Nakir bertanya, ya Umar, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sayyidina Ali mendengar nih atas izin Allah. Sayyidina Umar dengan ketegasannya balik bertanya, wahai Munkar Nakir, man rabbukuma? Siapa Tuhan kamu berdua? Ditanya malah bingung ini malaikat. Mau tugasnya hanya nanya, ketika ditanya bingung. Balik lapor sama Allah, ya Rob, itu hambamu yang bernama Umar ditanya malah nanya. Apa kata Allah? Biarkan, sudah nggak usah ditanya. Nah,
buah dari ketegasan beliau menegakkan yang hak. Katakan hak, yang batil katakan. Sayyidina Abu Bakar ini amalnya apa? Beliau sering nangis karena lembut hatinya. Rasulullah menceritakan tentang hadis-hadis yang sedih, nangis. Baca Al-Quran, nangis. Sayyidina Abu Bakar nangis. Hatinya lembut, nangis. Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah wafat berhari-hari lamanya Sayyidina Abu Bakar menangis. Beda sama Umar. Awal Rasulullah diberitahu katanya wafat, enggak terima. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, bunuh. Saking enggak terimanya kekasihnya itu dikabarkan wafat. Beda sama Abu Bakar. Ya, begitu diberitahu Rasulullah wafat, langsung nangis bahwa nabi-nabi dulu saja wafat. Ya, maka tidak mustahil juga Nabi kita Muhammad juga wafat, nangis. Nih, jadi nangis itu simbol dari lembutnya hati. Paham ya? Orang lihat Ka'bah nangis, berarti hatinya lembut. Ya, tetangganya, saudaranya meninggal nangis, berarti hatinya lembut. Kalau temannya, tangganya meninggal kok malah ketawa-ketawa, ini berarti hatinya keras. Apa ya? Ini lembut hatinya. Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Jadi semua dihargai oleh Allah sesuai dengan amal kita masing-masing. Maka kita yang hati kan beda-beda ini ya. Ada yang hobinya pokoknya senang baca Quran, tiap hari baca Quran, ya kan? Tiap hari baca Quran sampai akhir hayat baca Al-Quran. Ada lagi yang niru-niru, ingin mencintai baca Quran, 1 tahun baca Quran tiap hari. Sudah itu seumur hidup gak pernah baca Quran. Niru-niru ya. Kita ini beda-beda Pak. Ya, ada yang senangnya sholat sunat, setiap sholat sunat apapun dikerjakan. Tidak ada amalan lain. Ada yang senangnya baca Quran, ada yang senangnya sholawat. Pokoknya Quran jarang dibaca, jadi kemanapun sering baca sholawat. Sampai senangnya baca sholawat. Suatu hari dia masuk ke makbarah, ke kuburan. Di situ dia baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barokah dari dia baca sholawat di kuburan itu, maka ahli kubur yang sedang diadab oleh Allah diberi keringanan oleh Allah sebab barokah bacaan sholawatnya. Jadi jangan menganggap remeh Pak. Sholawat itu dasar. Saya dikasih amalan. Ada sholawat pelancar rezeki. Namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril, sholawat yang paling kuat. Maharnya siapa? Nabi Adam menikahi Siti Hawa. Sholawat Jibril namanya. Sallallahu ala Muhammad. Ini kalau istri rumah ngamalin Mbak, sehari semalam saja 1000 kali, insya Allah nanti akan diberikan kelancaran untuk Allah. Karena pintu dari semua yang ada di muka bumi ini Rasulullah. Pintunya rezeki Rasulullah. Pintunya dari setiap kesusahan Rasulullah. Artinya apa? Sebelum minta sama Allah banyak-banyak baca sholawat. Jadi kan? Apalagi malam Jumat itu langsung dinampakkan di hadapan Rasulullah. Ini umatmu bulan di bulan baca sholawat. Langsung diketahui oleh Rasulullah. Khusus pada hari Jumat dan malam Jumat. Langsung disaksikan oleh Rasulullah. Kalau sholawat selain dari Jumat itu dihantarkan oleh malaikat di hadapan Rasulullah. Ya, beda-beda. Orang nanti masuk surganya karena sering baca
Sholawat. Sholawat macam-macam. Ada sholawat namanya Jibril Qulub. Jadi Bapak Ibu kalau sakit di samping apa berobat jangan lupa banyak sholawat Jibril Qulub supaya diberi kekuatan, kesabaran, diberi cepat sembuh. Apa dibarengi baca sholawat namanya sholawat Jibril Qulub. Nah ini jadi macam-macam Pak. Jadi kita ini jangan salah menyalahkan dengan sudut. Allah kamu tidak punya amalan apa? Cuma tahajud deh. Ya kemarin tuh ada seorang ibu-ibu di pengajian tanya, Gus, saya ini punya suami ini susah Gus. Ya tuh. Saya tanya dulu dari mana tuh sisi susahnya. Gini Gus, saya tanya, suami kamu sudah kerja? Sudah. Tanggung jawab sama keluarga? Iya Gus. Ya, iya. Sayang sama anak? Iya. Nah, yang ditanyakan ibu itu susahnya dari siapa? Dia itu loh Gus. Kalau malam dibangunin itu tahajud gak pernah mau. Bangun tahajud aja gak pernah mau. Paling banyak bangunnya itu maunya pas adonannya tuh lah. Ya. Nah, gimana Bu? Ya enggak lah pokoknya. Nah ada itu cuman. Tapi kalau disuruh tahajud gak enak nih. Saya balik mengatakan kepada ibu, walaupun ibu, suami ibu tidak mau tahajud itu kan sunnah Bu. Tetapi suami ibu ini sudah cari rezeki yang halal. Ini sudah termasuk jihad fisabilillah. Cinta sama ibu, cinta sama anak-anak. Kalau dia nggak mau tahajud, ya biarkan Bu. Itu nggak kira-kira Pak? Itu, ya. Istri-istri ini kan bermana-mana rajin, pokoknya semua rajin bangunin gitu kan. Tahajud, kalau nggak mau tahajud suaminya dimarah-marah, nggak boleh Bu, nggak boleh. Suami pasti punya kelebihan dari amal sisi lain. Dan itu kerjanya saja mencari sekian hal, jihad fisabilillah. Kalau dia belum mau tahajud ya biarkan. Gitu loh. Oh iya. Terima kasih Gus atas pertanyaannya. Tanya. Ya. Nah itu. Daripada dia ahli tahajud, kalau malam tahajud terus, habis subuh tidur ya anak kerja. Pengen nggak mau punya suami demikian? Malamnya tahajud terus, dia mulai malam. Habis subuh tidur. Hah? Anak kerja, mau kira-kira? Oh, meninggalkan yang apa? Mengerjakan yang sudah, meninggalkan yang wajib. Bekerja itu kalau mau sukses, Nabi sudah ngasih resep. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini konsep supaya sukses. Bekerjalah di pagi hari, karena pagi hari itu pernah didoakan Nabi waktu yang barokah. Jadi kalau mau sukses habis subuh jangan tidur, kerja, sukses. Mau cari duit pagi hari sukses. Satu dapat doa dari Rasulullah berkah, sisi lain karena memang masih energi. Betul nggak kira-kira Pak? Coba kalau kita malam kerja, energi enggak? Nah, malam-malam kerja, seharusnya untuk tidur malah untuk kerja, ini nggak akan efektif Pak. Pagi hari waktu yang barokah. Hari kita saling husnudzon Pak ya, supaya kita ini mendapatkan pahala dari Allah. Husnudzon sama kita bahwa keadaan amal manusia beda-beda karena keadaan kondisi hatinya. Ada yang senang baca Quran, nggak ada yang punya amalan lain kecuali Quran itulah. Kemana-mana yang dibawa Quran. Orang bawa apa itu bawa Quran. Ya kan? Mana-mana bawa Quran. Ada lagi yang sudah tahajud, yang nggak punya amalan yang lain kecuali setiap malam tahajud. Barangkali dia nanti diangkat derajatnya oleh Allah lewat tahajudnya. Ada lagi orang nggak punya amalan apapun kecuali sedekah. Di mana-mana sedekah. Nah, siapa tahu nanti dia masuk surganya lewat sedekahnya. Ya.
Ada lagi orang ini punya rasa cinta yang luar biasa dengan Palestina. Sampai cintanya sama Palestina dia usul seperti ini. Kemarin ada jamaah usul, Gus, kita sudah mendoakan Palestina, tapi bagaimana kalau jamaah ini kita gerakkan untuk pergi ke Palestina? Saya bilang jangan Pak, jangan. Nanti justru bayangkan berangkat besok baliknya hilang gitu. Karena itu sudah mengurusi urusan negara lain. Cukup kita mendoakan. Yang membantu dengan uang, membantu saudara kita, ayo kita salurkan. Barangkali nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan surga karena lewat cintanya kita dengan saudara-saudara kita yang sedang diterima ujian. Kan itu Pak ya. Nah, soal kita ini kan beda-beda semua. Kesenangannya beda-beda Pak ya. Iya, paham ya? Ada lagi yang hobi main sepak bola. Tetapi setiap menjelang waktu sholat dia mengajak kawan-kawannya, misalnya main bola. Jam 5 lebih seperempat dia mengumumkan kepada teman-temannya. Dia diberitahukan ya supaya selesai berhenti main sepak bola, kita siap-siap untuk sholat maghrib. Ya, nah barangkali masuk surganya karena dia selalu mengingatkan orang-orang untuk berhenti main sepak bola karena sudah tidak waktunya persiapan sholat maghrib. Nah itu ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada lagi yang senang sedekah kue, ada lagi yang senang hanya makan kue. Ya, kita harus belajar lah Pak. Kita ini mumpung kita ini sedekah masih ada yang mau menerima, banyak-banyak sedekah. Soalnya nanti kalau sudah di akhirat sudah tidak waktunya bersedekah. Jangan kita sungguh ini dia tidak pernah kue, cuma makan deh. Kita sudah alhamdulillah sedekah kue atau yang nama makan, betul ya? Sedekah dengan orang yang lapar, orang sedang membutuhkan itu kan pahalanya besar. Kita yang husnudzon saja. Pokok kita ahli baca Quran, jangan merendahkan orang yang tidak pernah ahli baca Quran. Kita ahli tahajud, jangan merendahkan orang yang tidak pernah, karena dia punya amal-amal yang lain. Gitu ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya kita. Mari kita berdoa pada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga orang-orang yang zalim, orang-orang yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan azab yang setimpal. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.